Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-temanku semua para pekerja seni yang ada di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya cuma mau sharing saja karena pandemik sudah berjalan dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hampir 7 bulan ya. Rencana akan berakhir di bulan Desember, kalaupun itu vaksin bisa benar-benar kita pakai ya. Itu berarti hampir setahun lah ya. Jadi kalau dihitung vaksin keluar Desember, mungkin Maret lah baru kita bisa bernafas ya. Tapi itu kalaupun kalau benar-benar berhasil. Saya mau cerita bagaimana saya merasakan dan melihat sendiri dan mendengar sendiri langsung pekerja seni yang banyak yang berguguran tanda kutip ya, karena tadinya dia dulu mungkin main di musik, live music di cafe, atau mungkin dia banyak mengajar, ataupun dia juga hidup di broadcast TV. Sekarang karena pandemik, mau nggak mau mereka tiarap semua tanda kutip ya. Mereka nggak bisa beli makan, mungkin beli susu buat anaknya, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang umum yang harus dilakukan seperti listrik, uang sekolah anak-anak pun mereka tidak bisa melakukannya. Nah, aku sih cuma mau bilang bahwa teman-teman tetap harus stay kuat, bertahan ya. Cobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, itu yang memang saya selalu pakai di dalam bekerja di dunia seni, atau mungkin banyak orang bilang pekerja seni ya. Cuman kalau saya boleh saran, sekedar masukan ya, mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin lebih senior dari saya, yang sudah berumur ya, saya hanya memberikan masukan. Alangkah baiknya memang sepengalaman saya ya, mohon maaf kalau mungkin saya tidak menggurui teman-teman semua ya. Alangkah baiknya teman-teman di pekerja seni yang mungkin memang mungkin hidupnya hanya bermain musik, players ya. Saya sih berharap teman-teman mulai berpikir supaya bisa bergerak, bekerja. Mungkin memang mungkin jalurnya sama di musik, cuman bisa melakukan hal yang lain ya. Ya, melakukan hal lain tapi tetap jalurnya di musik. Ya, mungkin recording, mungkin service gitar dan lain-lain ya. Jadi ini sangat berhubungan sekali bagaimana teman-teman nanti bisa ke depannya bisa survive ya. Ya, saya sih melihat gini loh, kalau teman-teman, mungkin saya pribadi kalau nggak jago-jago banget ya, mungkin saya boleh sebut nama Erwin Gutawa ya, Topati, atau punya grup band yang baik, yang bagus, mungkin Gigi, Slang ya. Jadi kalau teman-teman biasa-biasa saja, main musik biasa, hanya bisa ya, itu pun kalau sedikit lebih jago pun ya mentoknya di situ-situ aja ya. Teman-teman harus berpikir mulai ya melakukan kegiatan bisnis lain ya, walaupun benangnya tetap di musik, selain teman-teman bermain musik ya. Atau teman-teman hidupnya hanya mengajar terus ya, mengajar musik gitu ya, setiap hari mengajar musik gitu ya. Ya, ini saya bicara teman-teman yang single job, mata pencariannya hanya sendiri ya. Tapi kalau mata pencarian suami istri itu sangat diuntungkan ya. Jadi kalau istrinya atau contohnya suaminya lah seorang pekerja seni, sekarang pandemik istrinya masih bekerja, itu masih aman. Walaupun sebenarnya kadang ngepas ya, walaupun dari suami yang dari pekerja seni bisa membantu membayar yang lain, tapi itu lebih baik ya dibanding kalau memang mata pencarian utamanya adalah sebagai pekerja seni ya. Jadi teman-teman, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang memang ini saya pikir bagus banget ya, pandemik ini bagus supaya kita semuanya bisa mulai berpikir bahwa nggak bisa nih gua kerjanya hanya di main musik doang, session players. Nggak bisa nih gue hanya menunggu job wedding. Nggak bisa nih kalau gue hanya sebagai guru pengajar. Nggak bisa nih kalau gue hanya guru pengajar privat atau yang lainnya ya. Jadi teman-teman harus mulai berpikir bagaimana mencari lubang berkat yang lain ya. Saya adalah seorang musisi,
Ya, saya percaya bahwa saya dilahirkan, memang Tuhan takdirkan untuk saya menjadi seorang pekerja seni, ya. Bukan karena nama saya Andre Gultom, ya, orang sering bilang saya AG, ya. Karena memang chord, ya, dalam bermusik itu untuk alat musik harmoni itu hanya dari chord A sampai G. Jadi AG, bukan itu, ya. Tapi memang saya tahu bahwa itu udah Tuhan tentukan, ya. Kebetulan saya dapat seorang istri juga pencipta seni juga, walaupun pada akhirnya kami putuskan bahwa istri saya harus bekerja di dunia sekuler dan saya meneruskan atau melanjutkan hobi saya di dunia seni, gitu ya. Jadi teman-teman, balik lagi bahwa teman-teman harus punya kreativitas baru, ya. Ayo, dalam masa pandemi teman-teman jangan putus asa, mulai kembangkan apa, ya. Ada beberapa teman-teman kita mulai live streaming, ya, ngumpulin donasi, itu bagus banget, ya. Tapi itu kan hanya sesaat, ya. Setelah sering live streaming, orang kasih donasi, nggak mungkin mereka akan terus ngasih uang. Pasti berpikir, gue udah ngasih duit sama grup band ini, so gue kasih lagi. Nggak mungkin juga, semua ada batasnya, ya. Jadi teman-teman, maksud saya adalah sharing hari ini adalah mulai berpikir untuk mengembangkan talenta baru, ya. Contoh saya pribadi, ya. Dari dulu memang saya akui bahwa saya adalah seorang musisi yang memang dibilang jago juga enggak, dibilang goblok juga enggak, ya. Jadi sedang-sedang saja, cukuplah. Saya tahu kemampuan saya. Oleh sebab itu saya mulai berkembang, saya mulai mengembangkan bisnis saya, UKM saya, ya. Jangan bisnis kayak terlampau besar. UKM, usaha kecil menengah saya yang tetap berhubungan dengan musik. Contohnya, saya adalah pemain drum. Ya, saya pemain drum. Saya pikir saya bermain drum biasa-biasa aja kok. Nggak jago-jago banget, ya, seperti Echa Sumantri atau grup band lain, ya. Nggak, biasa aja, ya. Bisa, ya, main yang enak aja. Tapi untuk chopping yang baik itu kayaknya nggak deh. Kayak biasa, choppingnya pun biasa lah. Chop-chopnya chop-chop biasa, tapi nggak jago-jago banget. Oleh sebab itu saya mulai berpikir waktu itu, ya. Oh, saya harus mulai berkembang. Tercetuslah satu UKM baru namanya Dawai Musik. Sebenarnya nama Dawai itu juga muncul dari sahabat-sahabat saya dulu, ya. Dan saya akhirnya mengambil inisiasi nama itu, ya. Dulu juga awalnya dicengin gitu, ya, dijelek-jelekin gitu, ya, bercanda-bercandaan, ya. Saya tahu teman-teman saya sayang sama saya, tapi dari situ saya terus berjalan hingga saat ini, ya. Jadi Dawai Musik itu, jadi saya seorang pekerja musik, ya. Saya bermain drum, ya, session player. Kalau misalnya ada wedding, ada acara-acara, saya juga pemain musik di gereja, gitu, ya. Tapi saya nggak mau sampai di situ saja, ya. Saya mau mengembangkan usaha yang lain apa. Saya mau mencoba mengumpulkan berkat dengan sedikit demi sedikit. Saya membeli sound system, ya, yang mungkin awalnya dari 3.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, ya. Saya mungkin juga mengumpulkan berkat untuk membeli lighting, ya. Saya mulai mengembangkan usaha dalam bidang servis alat musik, ya, rental sound, ya. Saya juga mengembangkan dalam bisnis event organizer, wedding entertainment, ya. Mengembangkan dalam bidang apa, mungkin apa namanya, servis, ya, pembelian alat musik. Saya punya all shop, ya, baik di Topet, baik di Bukalapak, gitu, ya. Jadi pengembangan itu yang harus saya lakukan. Kalau tidak, ya, itu benar-benar tiarap, ya. Ini yang saya alami saat ini, ya. Saya bersyukur saya mengajar di sekolah yang memang sampai saat ini sekolah yang saya mengajar musik, tapi saat ini Tuhan masih kasih saya kesempatan, bukan kesempatan, ya, amanah untuk terus boleh mengajar di sana, walaupun dalam masa pandemik saya tetap bisa mengajar, ya. Tapi saya punya les-lesan privat tiarap, ya, tanda kutip, ya. Orang tua nggak berani saya datang ke sana pandemik, mau nggak mau off, ya. Ada 5, ya, karena saya guru lama, saya punya banyak pengalaman dalam bermusik. Makanya kalau kasih privat musik, saya kasih patok harga yang lumayan baik, lumayan nggak dibilang tinggi, tapi sesuai.
Jadi kalau misalnya les-lesan saya privat saya habis gitu ya, mungkin bisa 8 atau 10, ya itu bisa dihitung jumlahnya. Ya lumayan besar gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa saya punya ladang berkat lain. Ya, saya mulai jual ya, sell alat-alat musik. Saya cari beberapa teman-teman saya yang mau jual alat musiknya ya. Saya taruh di Bukalapak, saya taruh di OLX ya, saya taruh di sosmed saya gitu ya. Ada yang ngambil gitu ya, ada yang beli. Walaupun cuma selisihnya saya ambil cuma 200.000, 300.000, lumayan. Servis alat musik ya, ya banyak yang orang yang bingung servis alat musik di mana. Ya, saya mendatangkan teknisi ya, datang ke rumah langsung ya. Apalagi move piano ya, banyak orang juga bingung mau pindahin piano itu nggak gampang ya teman-teman ya, harus jasa khusus. Karena kalau jasa pindah piano yang biasa, yang tracking biasa, teman-teman akan dapat masalah banyak ya, catnya lah yang nanti kegores, dan itu harus orang yang skill. Dan itu sekarang banyak saya dapetin job dari situ ya. Dulunya juga saya punya satu set recording yang nggak pernah dipakai karena kesibukan saya. Selama stay at home, mau nggak mau saya mulai ngulik lagi, dan semua alatnya terpakai dan luar biasa gitu ya. Bahkan saya bisa buat mini jingle ya. Saya tipe orang yang nggak bisa di atas meja ya, makanya saya tuh tipe orang manajerial ya. Ya sukanya tuh di luar. Tapi dengan ada pandemik ini, mau nggak mau Tuhan ajaran saya untuk mulai masuk ke dunia recording gitu ya. Jadi banyak hal yang saya lakukan, tetap benangnya itu di musik. Makanya saya sebut bahwa Dawai Musik, solusi bermusik Anda. Semuanya ada. Teman-teman beli alat musik dari saya, alat musik rusak, saya punya jasa servisnya gitu ya. Udah beli alat musik, misalnya teman-teman mau, gue udah beli alat musik nih, cuman anakku mau ngeles, gue bingung nih caranya gimana ya ngajarinnya. Kami pun ada jasanya, mau grup, mau privat ya, mau lesnya melalui panggilan dari sekolah, mau offline, mau online, kami siap. Setelah misalnya udah banyak pemain gitarnya, gue mau buat acara nih, misalnya launching album, bisa gak? Kami siap Dawai Musik ya, untuk membuat create acaranya melalui event organizer kami. Mau ada acara wedding, kami siap ya melakukan tindakan atau melakukan membantu teman-teman untuk acara wedding ya. Ada beberapa paketan yang kami tawarkan di tempat kami gitu ya. Jadi banyak hal yang kami, terutama saya, lakukan selain hanya bermain drum ya. Oleh sebab itu ya, seorang entertainment sejati ya adalah seorang yang bisa melakukan semuanya. Itu adalah entertainment sejati ya. Bahkan pernah beberapa kali saya mengadakan konser musik sekolah saya. Saya nge-MC sendiri, cek sound sendiri gitu ya. Tapi operator soundnya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sewa tempat buat acara konser musik saya ada orang soundnya, tapi saya nge-MC sendiri gitu ya. Jadi itulah seorang entertainment sejati. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya tidak mau terpaku kepada pekerjaan saya sebagai pemain drum. Karena saya tahu bahwa itu nggak bisa untuk mempertahankan ke depannya ya. Banyak teman-teman saya ya yang sudah senior, yang udah umur 70, 60, akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena pekerjaan mereka waktu itu hanya bermain musik. Saat mereka sudah semakin tua, tidak ada lagi orang-orang yang pakai jasa mereka, karena mereka mencari, karena teman-teman dari showbiz mencari pemain musik yang energik, yang baik, yang masih seger ya. Mau nggak mau yang udah senior udah nggak bisa dipakai lagi ya. Dan mereka banyak yang agak tanda kutip ya sedikit susah. Jadi oleh sebab itu, kalau teman-teman mulai sekarang mulai berpikir mengembangkan bisnis lain di dunia musik, tidak harus menjadi seorang player, pengajar, tapi bisa merangkul, mengambil semuanya. Itu bukan maruk ya, tapi itu tetap berhubungan ya. Saya yakin teman-teman akan bisa bertahan sampai nanti teman-teman bisa memiliki usaha itu semakin besar dan semakin besar. Saya pun masih terus proses ya, tapi saya yakin, saya percaya ya, karena ini berangkat dari hobi ya. Jadi pekerjaan yang berangkat dari hobi
itu lebih mantap. Teman-teman yakin ya. Jadi dulu saya pernah coba bisnis makanan ya, tapi memang itu tidak bisa menjadi jaminan. Gagal, dimsum pernah gagal ya. Jadi memang karena saya tidak mainnya di situ. Ya, kecuali kalau memang teman-teman orang tuanya dulu seorang pembisnis makanan, itu mungkin bisa diturunkan. Beda. Ya, kalau saya dari dulu memang suka di musik, ya saya kembangkan di musik. Ya, jujur teman-teman ya, kalau teman-teman bisa fokus ya di musik tapi mengembangkan lini lain musik yang lain, itu pasti berhasil. Ya, saya pernah ada di YouTube saya ya, bagaimana sebuah toko musik di daerah Pamulang justru omset terbesarnya dari servis musik. Bukan dari penjualan gitar dan lain-lain, tapi dari servis musik. Kedua aksesoris, ketiga baru pembelian gitar. Ya, teman-teman boleh cek YouTube saya ya. Nah, jadi sekali lagi di 20 menit saya berbicara di sini, saya hanya mau memberikan sedikit pengalaman hidup saya ya. Semua vlog yang saya berikan itu berdasarkan pengalaman hidup saya. Saya jujur hanya mau berbagi ya. Sebelumnya ada vlog bagaimana saya Google Meet bersama dengan student saya di salah satu sekolah ya, mengajarkan bagaimana menggunakan dua display dan lain-lain, caranya bagaimana bisa berkomunikasi dengan student di online ya, menggunakan Google Meet tanpa harus berebut suara. Nah, itu saya berbagi kepada teman-teman. Begitu juga hari ini saya berbagi bagaimana saya bisa hidup dalam masa pandemi ya. Walaupun banyak yang berguguran, tapi di lain bisnis lain ya, tetap berhubungan dengan musik, masih tetap bisa survive ya. Tapi walaupun tidak begitu signifikan pada masa sebelum pandemik, tapi tetap ada. Kenapa? Karena saya menjalankan bisnis itu atau UKM itu tidak hanya berfokus kepada satu bidang jasa, tapi banyak hal yang tetap berhubungan dengan musik dan entertainment. Oleh sebab itu, teman-teman, kalau punya masalah apapun tentang entertainment, baik alat musik, servis, beli, apapun, mengadakan acara itu berhubungan dengan musik, don't worry, call Dawai Musik ya. Langsung call aja di saya di 08 1198 910. Dawai Musik, solusi bermusik Anda ya. Tapi please, nggak ada hal-hal yang lain ya. Saya hanya melayani teman-teman khusus untuk pertanyaan yang dalam hal itu berhubungan dengan musik ya. Tetap kuat teman-teman di dalam masa pandemi ya. Terus kembangkan talenta teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda ya, mungkin under 50. Terus semangat, kembangkan, jangan puas kepada satu talenta. Kembangkan apa yang memang bisa teman-teman lakukan dengan benang atau line yang sama ya, supaya nanti ketemunya sama ya. Jadi jangan udah ini terdampar, teman-teman mencoba bisnis lain yang tidak ngerti ya, itu yang bahaya. Itu yang malah boncos ya teman-teman ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa berguna sharing saya. Saya bukan orang yang expert, saya bukan orang yang hebat. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin saya menggurui teman-teman, tapi sekali lagi ini berangkat dari pengalaman saya di dalam bermusik yang saya anggap bisa dipakai untuk menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, saya punya statement yang selalu saya pegang di Kolose 3:3, bahwa apa yang saya lakukan, saya akan lakukan untuk Tuhan ya, dan bukan untuk manusia. Dan saya mau lakukan terbaik. Itu aja. Thank you and God bless you all. Bye bye.